Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami tentang redistribusi pendapatan nasional beserta program dan strategi pendistribusian kembali pendapatan nasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya. Sebelum kita memulainya, coba perhatikan gambar berikut. Ya, gambar tersebut menunjukkan ada pemukiman kumuh, sementara di belakangnya ada gedung yang tinggi dan mewah. Nah, kedua gambar tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu redistribusi pendapatan nasional. Apa itu? Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak atau pungutan lain. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Redistribusi pendapatan ada dua bentuk. Yang pertama, vertikal, menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jaminan sosialnya merupakan bentuk dukungan masyarakat kuat kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi. Bentuk yang kedua adalah horizontal, adalah transfer uang antar kelompok. Jaminan sosial di sini pada hakikatnya merupakan dukungan keuangan ketika seseorang belum mampu untuk kemudian dibayarkan kembali setelah mereka mampu ataupun sebaliknya. Selanjutnya, ada program redistribusi pendapatan nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya 1. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, mencakup sandang, pangan, papan, akses kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing dalam menjalankan program CSR. CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya program ini diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Program yang kelima yaitu pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Selain program-program yang telah kita bahas, pemerintah juga mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu yang pertama, subsidi. Contohnya subsidi pupuk kepada petani, subsidi BBM, subsidi listrik ketika COVID melanda, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengenaan pajak seperti pajak kendaraan, pajak barang mewah, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, pemerintah menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan melalui program-program dengan harapan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan tidak terjadi ketimpangan pendapatan seperti gambar yang telah kita lihat tadi. Apakah sudah cukup jelas materi yang Ibu sampaikan? Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Sekian dari Ibu, jangan lupa belajar lagi, tetap jadi orang yang baik dan berguna, jaga kesehatan dan
Tetap semangat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.